Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan mengenai polusi dan penanganan polusi di perkotaan. Berikut ini ada nama anggota dari kelompok 5, yaitu yang pertama saya sendiri, Alivia Widyasari, yang kedua ada Cagiva Afifah, yang ketiga ada Imas Hidayati, yang keempat ada Nur Ma'rifatuddiniyah, dan yang kelima ada Sarita Ogbianka. Definisi polusi. Polusi adalah kondisi di mana ketika senyawa kimia atau energi masuk ke dalam lingkungan yang menyebabkan bahaya bagi kesehatan dan merusak sistem ekologi. Polusi juga dapat diartikan sebagai pengotoran atau pencemaran. Dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan merupakan memasukkan makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan atau berubahnya tatanan lingkungan sebagai akibat kegiatan manusia dan proses alam. Pencemaran ini tidak hanya terjadi satu macam, namun pencemaran ini bisa bermacam-macam bergantung pada zat yang dicemari serta bahan pencemarnya. Kemudian jenis-jenis polusi. Adapun jenis-jenis polusi itu ada 4 macam. Yang pertama adalah polusi udara, polusi air, polusi tanah, dan polusi suara. Apa sih definisi dari keempat polusi tersebut? Polusi udara adalah suatu keadaan di mana terdapat substansi fisik, biologi, kimia di lapisan atmosfer yang jumlahnya sangat membahayakan bagi kesehatan tubuh manusia dan makhluk lainnya. Ciri-ciri dari udara yang mengalami pencemaran adalah ketika kita melihat, maka jarak pandang akan semakin pendek. Contoh polusi udara seperti di daerah Jalan Kolonel Sugiono Malang, banyaknya transportasi yang menyebabkan polusi udara. Kemudian ciri selanjutnya adalah berubahnya bau pada udara. Hal tersebut biasanya terjadi di daerah sekitar TPA, karena membusuknya sampah yang bercampur dengan udara di sekitar. Next. Untuk yang kedua ada polusi air. Polusi air adanya suatu proses masuknya bahan zat berbahaya pada wilayah perairan, sehingga menyebabkan kualitas dari air tersebut turun. Ciri-ciri air yang dialami pencemaran yaitu air berubah warna dan bau serta rasa dari air tersebut. Dan ada hal lain yang menjadi kriteria air tersebut bersih, yaitu suhu serta tingkat keasaman. Ada beberapa metode untuk dideteksinya polusi pada daerah perairan. Salah satu contohnya yaitu daerah sungai. Sebagai contoh di Sungai Kepanjen, diambil sampel air di beberapa titik, kemudian dianalisis berdasarkan kelas 2 yang ada dalam lampiran Perda Provinsi Jawa Timur dan dianalisis tingkat keasaman dengan suhunya. Lalu ada juga polusi tanah. Polusi tanah mengacu pada keberadaan suatu bahan kimia atau zat padat konsentrasi yang lebih tinggi dari normal dan memiliki efek buruk pada organisme di sekitarnya. Polusi tanah sendiri seringkali tidak dapat secara langsung dinilai atau dirasakan secara visual, sehingga dapat berbahaya jika tidak dilakukan tindakan pencegahan atau penanggulangan. Dan yang terakhir ada polusi suara. Polusi suara yaitu suatu gangguan yang terjadi di lingkungan akibat dari bunyi atau suara tinggi yang dapat menyebabkan wilayah tertentu menjadi bising dan tidak tentram yang mengganggu organisme lain. Next. Oke, untuk selanjutnya ada sumber-sumber polusi. Nah, sumber-sumber polusi ini dibagi berdasarkan jenis polusinya. Yang pertama ada sumber polusi udara, yaitu adanya polusi udara dapat dari alam dan juga perbuatan manusia. Untuk adanya polusi udara pada faktor alam seperti aktivitas gunung berapi, kebakaran hutan, dan beberapa kegiatan mikroorganisme. Sedangkan adanya polusi udara pada faktor manusia seperti pembakaran, proses peleburan, pertambangan, dan penggalian, dan lain-lain. Untuk yang kedua ada sumber polusi air. Secara umum terdapat dua kategori, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Untuk sumber langsung meliputi TPA, sampah rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan sumber tak langsung meliputi kontaminan yang memasuki air dari tanah, atmosfer, atau seperti berupa hujan. Untuk selanjutnya ada sumber polusi tanah. Adanya polusi tanah berasal dari kegiatan antropogenik, kegiatan penambangan dan peleburan, kegiatan pengolahan biji emas, dan lain-lain. Dan selanjutnya ada sumber polusi udara. Terdapat beberapa sumber polusi suara
Di antaranya berasal dari transportasi, alat rumah tangga, aktivitas sosial, dan lain-lain. Selanjutnya ada efek polusi. Nah, efek polusi ini sendiri juga dibagi berdasarkan jenis polusinya. Jadi yang pertama ada efek polusi udara, di antaranya yaitu menyebabkan kesulitan bernafas, menyebabkan kematian di sekitar alam, dapat merusak jaringan sistem pernafasan, dan hujan asam. Untuk efek polusi air sendiri ada menyebabkan makhluk dalam air mati, menyebabkan kekurangan oksigen pada air, dapat merusak komponen-komponen dalam air seperti terumbu karang dan sebagainya, menurunnya kualitas air, meningkatnya permasalahan kekurangan air bersih, dan sulit melaksanakan kegiatan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan lain-lain. Next. Untuk selanjutnya ada efek polusi tanah. Infeksi cacing akibat cacing yang dikeluarkan oleh tanah. Meningkatnya resiko kanker dan leukemia karena tumbukan kandungan karsinogen pada makanan, mempengaruhi susunan genetik tubuh dan memungkinkan penyakit bawaan hingga kronis, dan yang terakhir banyak tumbuhan yang tidak bisa tumbuh dengan baik karena bahkan mati karena adanya polusi ini sendiri. Untuk selanjutnya ada efek polusi suara. Yang pertama gangguan pendengaran yang dapat membuat telinga berdengung. Yang kedua gangguan tidur yang disebabkan oleh suara-suara pada malam hari sehingga membuat tidur menjadi terganggu. Yang ketiga gangguan kognitif yang disebabkan oleh gadungnya suara yang berakibat pada menurunnya konsentrasi. Dan yang terakhir ada gangguan mental yang bisa menyebabkan depresi atau stres. Next. Yang selanjutnya adalah penanganan polusi. Next. Yang pertama adalah polusi udara. Penanganannya adalah dengan kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan seperti melakukan penghijauan di area perkotaan menjadi salah satu penanganan polusi udara. Selain itu, membiasakan diri untuk menggunakan bahan-bahan ramah lingkungan dan mencoba beralih dari transportasi pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi jumlah kendaraan yang menghasilkan asap. Kemudian penanganan untuk polusi air yaitu dengan tidak membuang limbah pabrik atau rumah tangga ke sungai atau aliran air, menggunakan deterjen yang ramah lingkungan, tidak menggunakan pupuk kimia dan pestisida yang berlebihan, rutin melakukan upaya pembersihan air, menanam tanaman pada lahan yang tersedia, dan tidak mandi, serta mencuci pakaian atau peralatan makanan di daerah perairan. Oke, next. Selanjutnya adalah penanganan untuk polusi tanah, yaitu dengan tidak membuang sampah secara sembarangan, terutama sampah plastik, karena sampah plastik adalah sampah yang sulit terurai. Kemudian memberikan sosialisasi kepada petani akan bahayanya yang ditimbulkan oleh penggunaan pestisida yang berlebihan pada tanah. Selanjutnya adalah menerapkan reuse, recycle, dan tidak menebang hutan secara liar supaya keasrian hutan tetap terjaga. Kemudian penanganan untuk polusi suara adalah menggunakan alat peredam suara dan memberikan edukasi akan bahaya polusi suara pada keberlangsungan hidup seseorang dan melakukan kampanye atau sosialisasi melalui media sosial akan polusi dan efeknya yang berbahaya. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.